Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue pengen cerita tentang berteman atau ya seperti judulnya, punya teman di kala umur dewasa. Gak sedikit kenalan atau teman-teman yang gue kenal atau gue punya, itu punya keluhan serupa terkait pertemanan. Karena bagi mereka, apalagi kalau misalkan sudah bekerja, terus sudah berkeluarga, akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa punya teman atau bisa mempertahankan pertemanan yang dipunya dari zaman sekolah. Oke, dengan sosial media mungkin kita bisa melihat, wih, geng ini nih masih kompak, terus komunitas ini masih kompak dan lain sebagainya. Tapi kadang dunia itu tidak seperti yang kita lihat di sosial media, karena tidak sedikit yang gue tahu ya, dan yang gue pernah dengar juga, yang walaupun post di sosial medianya kayak seru, kayak temennya banyak, kayak nongkrong sama ini, tapi untuk punya teman yang benar-benar teman, atau teman yang mendekati sahabat, itu cukup sulit. Kayak punya teman yang bisa diceritakan tentang hal apapun, tentang kehidupan, tentang kerja, dan lain sebagainya. Terutama, ya tadi, dikala sudah bekerja, dikala sudah berkeluarga, dan rata-rata di usia, ya menjelang 30 atau 30-an. Kalau gue sendiri ya, gue pribadi jujur tidak terlalu merasa kesulitan dalam mencari atau mempertahankan pertemanan, alhamdulillah. Karena kalau buat gue ya, kuncinya adalah just be yourself aja. Yang pertama-tama, dengan be myself, dengan be yourself, menurut gue itu akan sangat membantu kita untuk mencari orang-orang yang akan cocok sama kita. Kalau misalkan dari awal aja kita tidak jujur dengan siapa diri kita sebenarnya, bisa-bisa teman yang kita dapatkan pun juga sebenarnya hanya cocok dengan versi diri kita yang kita perlihatkan, tapi bukan diri kita yang sebenarnya. Dan kayak gitu tuh nggak enak banget. Itu tidak membuat fondasi hubungan antar manusia yang baik. Terus kedua, gue pribadi gak setuju sama low maintenance friendship. Oke, bener, emang enak kalau misalkan pertemanan gak harus melulu saling update atau harus selalu kasih kabar, harus selalu nongkrong, enak. Dan itu mungkin definisi low maintenance friendship. Tapi menurut gue, buat gue ya, itu bukan low maintenance friendship. Kalau menurut gue, teman-teman yang mungkin, gue tunggu jadi mikir, mungkin yang seperti itu, yang tidak harus nongkrong dan sebagainya macamnya, ya itu wajar karena udah gede, kegiatan kita banyak. Apalagi kalau udah kerja, mungkin yang satu ada misalkan jadwal syuting, yang satu ada jadwal rapat, atau yang satu ngurusin anak, ya wajar banget. Tapi menurut gue nggak bisa terus dibiarkan. Kalau dibiarkan, ya cuy, lo nggak bakal dapet apa-apa. Kalau menurut gue ya, kalau emang lu mau temenan, harus selalu usaha. Oke, low maintenance boleh, tapi harus tetap usaha cuy. Sesimpel ngucapin ulang tahun, sesimpel nanya kabar aja iseng, sesimpel ngajak ketemu, harus ada effort tetap. Menurut gua nggak bisa cuma didiamin aja. Apalagi kalau misalkan kita mau ketemu sama teman-teman lama yang mungkin udah 2 bulan, 3 bulan nggak ketemu. Terus apakah kita mau tetap diamin aja dan nunggu sampai ada yang inisiatif? Ya enggak lah. Kalau emang mau ketemu, ya ajak aja, berinisiatiflah juga.
Itu juga poin yang bagus tuh, berinisiatif. Kalau emang kita kangen, kalau kita merasa lagi sendiri, nggak ada salahnya kok buat reach out. It's fine. Kadang masalah inisiatif juga. Kalau ternyata orang yang kita reach out tidak memberikan respons yang enak, ya udah, it's okay, kita cari yang lain. Terus misalnya ada teman-teman yang nanya, kalau misalnya kita untuk reach out aja nggak punya orang yang enak untuk disamperin gimana? Mungkin ini waktunya buat teman-teman untuk cari komunitas atau kelompok apapun yang sekiranya punya minat yang sama teman-teman. Seperti misal main tenis. Gue ambil contoh main tenis karena gue juga suka main tenis dan gue punya beberapa kenalan berkat main tenis. Dan itu enak karena kita sehat pula dan kita juga jadi punya kenalan. Terus atau mungkin dengan grup, kalau gue ya grup K-pop atau Red Velvet, gue alhamdulillah gue nggak tahu ada berapa temen yang bahkan sangat dekat sampai sekarang berkat Red Velvet. Sesimpel karena suka Red Velvet aja, terus ternyata cocok berteman dan voila, gue punya temen dari Red Velvet. Bahkan izin gitu ke emak gue atau kayak bapak gue, kayak aku mau pergi ya sama teman Red Velvet. Kayak mereka awalnya kayak, hah teman Red Velvet apaan? Tapi setelah gue jelasin Red Velvet itu lo grup Korea. Oh oke. Dan terbukti kan nggak mesti dari teman sekolah aja. Dan satu lagi sih, menurut gue, untuk bisa punya teman atau mempertahankan pertemanan, tunggu tadi tuh berani, inisiatif, gue sekalian rekap, terus ikut komunitas. Ini ada hubungannya sama inisiatif. Nggak usah punya malu guys. Buat apa sih? Kalau emang butuh, go for it. Nggak usah takut, aduh gue SKSD, aduh gue nggak kenal. Ya kalau nggak kenal, ya kenalan. Kali-kali cocok jadi temen lu. Sumpah, di usia dewasa, banyak yang ngerasa kesepian, bener. Jadi kalau ada yang nge-reach out, wah itu menyenangkan sekali. Apalagi kalau misalkan dari teman lama. Apalagi kalau ternyata cocok. Nggak ada salahnya loh. Dan kalaupun ternyata dari usaha untuk nggak punya malu dan nggak berusaha untuk nggak mikirin SKSD itu tidak berakhir baik, ya udah, it's okay. Hey, it's okay. It's not the end of the world, guys. Jadilah diri sendiri, berani inisiatif, harus selalu usaha juga, nggak bisa didiemin aja. Dan ya udah, just let it flow. Namanya juga hidup, nggak semua hal yang kita inginkan akan berjalan dengan baik. Santai aja. Dan mungkin ini yang terakhir ya, salah satu cara, jujur, kalau emang mau temenan, jangan mikir kayak, gue mau temenan karena dia kerja di sini, jadi gue kayaknya nanti bisa punya koneksi lalalili. Jangan. Lu nyari temen apa nyari kesempatan? Jangan kayak gitu, kagak bakal dapet temen kalau kayak begitu. Udah, kalau emang temenan nih karena cocok aja. Kalau ternyata temen high class itu susah didapatkan, kayak dan lo nggak ngerasa cocok tapi pengen banget, ya udah mungkin emang nggak cocok sama lo. Gak usah dipaksa temenan itu. Kayak nyari jodoh gak usah dipaksa, cocok-cocokan aja. Tetap nyari, betul. Tapi kalau udah dirasa nggak cocok, udah dirasa tidak resiprokal, ya ngapain? Nggak usah ambil pusing. Kalaupun udah ngelakuin semua hal tadi, menjadi diri sendiri, terus mencari orang-orang yang cocok, tapi nggak dapet juga, ya udah. Mungkin ini memang saatnya buat kita untuk belajar
menerima keberadaan diri sendiri, belajar menerima kesendirian. Nggak masalah loh kalau misalkan kemana-mana sendiri, kalau misalkan kita nanti kalau mau curhat butuh pihak ketiga seperti misalkan psikolog, menurut gue nggak apa-apa banget. Atau mungkin mau sharing di Twitter dengan harapan ada mungkin teman-teman online atau kenalan online yang lihat, terus kita merasa lebih tenang. Apapun caranya, buatlah diri kita merasa nyaman dulu. Setidaknya dengan diri sendiri dulu deh. Kalau sudah berdamai dan nyaman dengan diri sendiri, menurut gue untuk bisa punya teman akan lebih enak. Karena gue pribadi sangat percaya kalau kita harus mencintai diri sendiri dulu, baru kita akhirnya bisa mencintai orang lain. Dan salah satu cara untuk mencintai diri sendiri adalah ya kita bisa menikmati banyak hal di dunia ini dengan sendiri juga. Karena dengan melakukan rasa cinta pada diri sendiri, kita jadi tahu, oh kita tuh senangnya ini loh. Oh, kita tuh bisa ini loh. Kita puas karena diri sendiri. Nggak ada keperluan untuk memuaskan orang lain. Dan itu terdengar kontradiktif ya, tapi justru akan membuat kita lebih mudah untuk mencari teman atau mempertahankan pertemanan atau bertemu dengan orang yang cocok untuk menjadi teman kita. Gitu. Dan pada tanggal 6 Juli nanti, hari Minggu, ada acara yang seru banget tentang pertemanan. Dan acara tersebut dibuat oleh salah satu bestie gue yang gue kenal, tau nggak gara-gara apa? Gara-gara podcast, kayak ada acara, terus kayak kita langsung kenalan, bam, ternyata kita satu almet, jadi ternyata lumayan cocok. Dan dia mau bikin acara guys, kuotanya itu 15, untuk 15 peserta aja. Dan ini posternya, kalian bisa lihat, 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, Dan di acara ini nanti kita mungkin bisa ketemu teman baru juga, karena acaranya seru banget. Kita akan ngomongin diskusi buku. Setahu gue diskusi buku The Truth About Female Friendship, jadi pertemanan cewek dan modern friendship. Yang buku pertama ditulis oleh Claire Cohen, yang kedua oleh Anna Goldfarb. Terus, selain diskusi buku, kita akan punya tea time yang seru. Jadi, selain diskusi, selain berbagi pikiran, kita juga bisa ngobrol dengan lebih santai sambil minum teh dan memakan camilan. Terus, acaranya akan dilaksanakan di Meren atau Merene, gue nggak tahu nyebutnya apa, Merene, MERENE Coffee and Eatery di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Nanti linknya bisa langsung diklik aja di apa sih itu di bawah info. Gue lupa apa istilahnya, pokoknya klik aja di info, sama gue akan post juga di kolom komentar. Terus acara ini karena ada makanan, ada tea time, terus ada book discussion juga. Nanti ada biayanya itu 100.000 per orang, tapi sekali lagi udah termasuk camilan, minuman, dan nggak perlu nyari tempat lagi. Dan tentu ada kesempatan buat ketemu orang-orang yang cocok juga, atau teman baru, atau kalaupun enggak ya orang-orang untuk berbagi pendapat. Dan kalau minat langsung aja sekali lagi klik link di bawah di info atau di kolom komentar, and that's it. Thank you yang udah nonton sampai titik ini. Gue tahu emang agak random, tidak beraturan, tapi udah jam 1-an dan gue harus upload video, dan emang nggak perfect, but I like it. Thank you sekali lagi. Kalau punya pendapat atau punya pengalaman serupa, boleh banget langsung share di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!